Pernah nggak sih kamu sadar, Jakarta dulu bukan Jakarta, tapi Batavia? Kenapa namanya berubah dan apa yang disembunyikan? Sebelum gedung tinggi dan macet tanpa ampun, kota ini hanyalah pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa yang ramai. Namanya Sunda Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Sunda yang sibuk oleh kapal-kapal dari berbagai negeri. Rempah, lada, dan hasil bumi jadi daya tarik utama yang membuat bangsa asing datang silih berganti. Tahun 1527, pasukan Fathahilah merebut pelabuhan itu dari Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna, simbol perlawanan terhadap penjajahan asing saat itu. Namun cerita belum selesai karena bangsa Eropa lain mengincar wilayah strategis ini. Datanglah VOC, perusahaan dagang Belanda yang bukan sekedar berdagang, tapi juga berkuasa. Pada 1619, VOC menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru di atas reruntuhannya. Nama baru itu adalah Batavia, diambil dari nama suku Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Nama itu bukan sekedar identitas, tapi simbol klaim kekuasaan dan dominasi kolonial. Batavia dirancang seperti kota di Eropa, lengkap dengan kanal-kanal dan benteng pertahanan. Tapi di balik tata kota yang rapi, tersimpan penderitaan rakyat pribumi yang dipaksa bekerja. Banyak penduduk lokal dipindahkan, sementara bidak didatangkan dari berbagai wilayah Nusantara. Batavia menjadi pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia. Dari sinilah Belanda mengatur rempah-rempah dan jalur dagang yang menguntungkan mereka. Namun, kota ini juga dikenal sebagai tempat yang tidak sehat, penuh wabah dan penyakit. Orang Eropa kaya tinggal di pusat kota, sementara pribumi tersisih di pinggiran. Struktur sosial Batavia memperlihatkan jurang ketimpangan yang nyata. Seiring waktu, Batavia berkembang menjadi simbol kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Nama Batavia terus digunakan selama lebih dari 3 abad, hingga akhirnya Jepang datang pada 1942 dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Di masa pendudukan Jepang, nama Batavia dihapus dan diganti menjadi Jayakarta. Jayakarta diambil dari Jayakarta, menghidupkan kembali semangat kemenangan masa lalu. Perubahan nama ini bukan sekedar administratif, tapi juga simbol kebangkitan identitas. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, nama Jakarta resmi dipertahankan. Batavia pun tinggal sejarah, meski jejaknya masih terasa di kota tua. Gedung-gedung tua dan kanal menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Nama Batavia mengingatkan kita pada masa kelam kolonialisme yang membentuk Jakarta, tapi juga pada ketahanan dan perjuangan rakyat yang tak pernah padam. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta, setiap nama menyimpan cerita. Cerita tentang perebutan, kekuasaan, perdagangan, dan identitas bangsa. Nama kota ternyata bukan sekedar sebutan, tapi cerminan sejarah panjangnya. Jakarta hari ini berdiri di atas lapisan-lapisan kisah yang jarang kita sadari. Setiap sudutnya menyimpan jejak masa lalu yang membentuk wajah Indonesia kini. Dan mungkin tanpa Batavia, Jakarta tak akan menjadi seperti sekarang. Sejarah nama ini mengajarkan bahwa identitas bisa dirampas, lalu direbut kembali. Kini kamu tahu, Batavia bukan sekedar nama lama, tapi bagian penting perjalanan bangsa. Kalau kamu suka cerita seperti ini, like, komen, share, dan subscribe Narasi Negeri sekarang juga.